sini ada pengertian. Yang pertama, kemitraan antara perusahaan A dan B atau aliansi strategik antara perusahaan A dan B. Di mana di sini ada 3 poin. Yang pertama, sumber daya, yang kedua, kapabilitas, dan yang ketiga, kompetensi inti. Poin yang pertama di sini sumber daya. Sumber daya ini yang artinya perusahaan yang bekerja sama akan berbagi sumber daya mereka, baik berupa teknologi, tenaga kerja maupun aset lainnya. Terus yang kedua, kapabilitas. Dengan perusahaan bekerja sama, masing-masing perusahaan dapat meningkatkan kapabilitas melalui sinergi dan pembelajaran dari mitra bisnis. Terus poin yang kedua, kompetensi inti. Kompetensi inti ini mencakup keunggulan utama yang dimiliki oleh perusahaan seperti kemampuan inovasi, sistem produksi yang efisien, atau strategi pemasaran yang unggul. Terus dari ketiga poin di atas digabungkan guna untuk mencapai kepentingan bersama untuk mengembangkan, memproduksi, dan mendistribusi barang dan jasa. Keterangannya di sini adalah strategi kooperatif atau aliansi strategik adalah penggabungan antara dua atau lebih perusahaan, misalnya perusahaan A dan perusahaan B menjadi satu untuk saling berbagi sumber daya, kapabilitas, dan kompetensi inti supaya bisa mencapai kepentingan bersama untuk mengembangkan, memproduksi, dan mendistribusi barang dan jasa. Yaitu tujuan strategi kooperatif itu terdiri dari 5. Yang pertama ialah mengurangi risiko dan biaya yang harus ditanggung sendiri oleh perusahaan. Terus yang kedua, memanfaatkan keunggulan dan mengkompensasi kelemahan masing-masing mitra. Terus yang ketiga, meningkatkan akses ke pasar teknologi dan sumber daya. Lalu yang keempat, menciptakan keunggulan kompetitif yang tidak dapat dicapai sendiri. Lalu yang terakhir, merespon persaingan pasar dengan lebih efektif. Analisis strategi. Yang pertama, usaha patungan atau joint venture. Sebuah perusahaan independen yang diciptakan oleh aset gabungan atau bersama dari dua perusahaan yang berbeda dengan masing-masing menyumbang atau membeli saham yang sama. Contoh, biasanya masing-masing perusahaan interview 5%, jika kalau digabungkan menjadi 100%. Yang kedua, analisis strategi ekuitas. Masing-masing perusahaan membeli sebuah yang saham pada perusahaan lain tapi tidak selalu dalam jumlah yang sama. Contohnya, perusahaan A dan B membeli saham pada perusahaan C dengan jumlah saham yang berbeda. Perusahaan A membeli 40% dan perusahaan B membeli 60%. Yang ketiga, analisis strategi non-ekuitas, di mana dua atau lebih perusahaan membuat hubungan kontraktual untuk berbagi sumber daya dan kapasitas untuk menciptakan keunggulan bersaing dan berdasarkan kontrak dan tidak melibatkan adanya saham. Dan yang keempat, global strategis alliances, yaitu kerjasama seseorang, partnership atau dua atau lebih perusahaan lintas negara dan lintas industri dengan pertujuan masuk ke pasar global atau meningkatkan skala bisnis internasional. Selanjutnya ada alasan aliansi menurut pasar. Yang pertama ada siklus lambat, yaitu untuk memperoleh akses ke pasar yang dibatasi, menciptakan franchise dalam pasar yang baru, serta dapat memelihara stabilitas pada pasar. Yang kedua ada siklus standar, yaitu untuk memperoleh kekuatan pasar, memperoleh akses ke sumber daya pelengkap, dapat mengatasi halangan perdagangan, dapat melayani tantangan persaingan, dan dapat sumber daya cadangan untuk proyek yang besar. Yang ketiga ada siklus cepat, yaitu untuk mempelajari teknik bisnis baru, dapat meningkatkan kecepatan produk, jasa, atau masuk pasar, dapat mempertahankan kepemimpinan pasar dari standar teknologi industri,
serta dapat membagi pengeluaran R dan D yang beresiko untuk mengatasi ketidakpastian. Oke, untuk next selanjutnya itu ada jenis aliansi tingkat bisnis. Yang A itu ada komplementer. Nah, komplementer ini dibagi menjadi dua, ada vertikal dan horizontal. Untuk yang vertikal ini menggabungkan dua atau lebih perusahaan dengan berbagi sumber daya dan kapasitas dari tingkatan yang berbeda dari rantai nilai. Tujuannya ini untuk menciptakan keunggulan bersaing dan menyesuaikan atau beradaptasi dengan perubahan lingkungan yang dihadapi. Yang kedua itu ada horizontal. Nah, untuk horizontal ini menggabungkan dua atau lebih perusahaan dengan berbagi beberapa daya dan kapasitas mereka dari tingkat yang sama atau beberapa tingkat yang sama dari rantai nilai. Tujuannya ini untuk menciptakan keunggulan dan mengembangkan produk jangka panjang dengan menekankan adanya peluang distribusi. Selanjutnya tadi yang B. Nah, B ini aliansi untuk mengurangi persaingan. Aliansi ini digunakan untuk mengurangi persaingan dan tujuannya ini untuk menstabilkan pasar dan harga dengan melakukan strategi kolusi. Nah, strategi kolusi ini dibagi menjadi dua. Ada strategi kolusi eksplisit dan strategi kolusi tacit. Dan untuk strategi kolusi eksplisit ini terjadi apabila dua perusahaan atau lebih berkeinginan melakukan kesepakatan tentang jumlah yang diproduksi dan harga dari produk yang dihasilkan. Itu mengendalikan pasar. Dan yang kedua itu ada strategi kolusi tacit. Nah, strategi kolusi tacit ini terjadi apabila dua perusahaan atau lebih berkeinginan melakukan kesepakatan tentang jumlah yang diproduksi dan harga dari produk yang dihasilkan itu mengendalikan pasar. Selanjutnya tadi yang C. Yang C ini aliansi untuk merespon persaingan. Aliansi ini digunakan untuk pada tingkat bisnis dengan menanggapi aksi serangan para pesaing yang bersifat reaktif sebagai strategi taktik terhadap tindakan kompetitor. Nah, yang terakhir ada aliansi untuk mengurangi ketidakpastian. Jadi aliansi ini digunakan untuk mengurangi ketidakpastian yang terkait dengan pengembangan produk baru atau dalam rangka membangun standar teknologi. Berikutnya adalah jenis aliansi tingkat kooperatif. Itu ada 3, yaitu pertama strategik terdiversifikasi. Jadi perusahaan ini biasanya bekerja sama atas penyertaan sumber daya dan stabilitas dengan melakukan pendiversifikasi ke dalam produk baru atau juga ke area pasar yang baru. Nah, contohnya itu misalkan Samsung Group yang bergabung dengan Nissan untuk mengembangkan sebuah mobil baru. Yang kedua itu adalah strategik sinergistik, yaitu perusahaan yang bekerja sama atas penyertaan beberapa sumber alam dan juga kapabilitas untuk menciptakan lingkungan yang ekonomis. Misalnya ada PT XL Axiata dengan IDEX. Yang ketiga itu ada franchising, di mana suatu perusahaan menggunakan franchise sebagai hubungan kontraktual berbasis lisensi yang biasanya itu memberikan hak kepada pihak lain untuk menggunakan merek dagang yang sama, SOP yang sama, dan sistem operasional yang emang udah ditetapin sama induknya. Misalnya ini yang udah nyata yaitu ada McDonald dan juga ada Century 21. Untuk materi yang selanjutnya itu ada studi kasus. Studi kasusnya yaitu pada tahun 2015, Starbucks dan Spotify menjalin kemitraan strategis tanpa pertukaran saham atau pembentukan perusahaan baru. Aliansi ini bertujuan untuk meningkatkan pengalaman pelanggan Starbucks dan memberikan nilai tambah bagi karyawan. Nah, untuk mekanismenya itu, pelanggan Starbucks dapat berinteraksi dengan musik di toko melalui aplikasi mereka dan mempengaruhi playlistnya. Nah, untuk karyawan Starbucks mendapatkan langganan Spotify Premium gratis. Ini menciptakan promosi silang antar kedua merek. Nah, untuk manfaatnya sendiri itu bagi Starbucks itu akan meningkatkan pengalaman pelanggan, melibatkan karyawan dan membedakan dari pesaing lain. Nah, untuk manfaat bagi Spotify-nya itu memperoleh akses ke basis pengguna baru, promosi merek yang efektif, dan potensi akuisisi pelanggan premium.